Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Selawat bersampulkan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas materi 3, yakni tentang sejarah dan perkembangan akidah akhlak, yang mana untuk memenuhi tugas akidah akhlak yang diampuh oleh Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yang pertama, sejarah dan perkembangan akidah. Di sini saya akan menyampaikan 3 poin. Yang pertama, kesatuan akidah semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jalan yang ditempuh para rasul dalam menanamkan akidah. Dan yang ketiga, keragaman akidah dalam Islam dan permasalahannya. Yang kedua, sejarah perkembangan akhlak. Di sini saya akan menyampaikan 5 poin, yaitu yang pertama, perkembangan akhlak pada zaman Yunani. Yang kedua, perkembangan akhlak pada bangsa Romawi abad pertengahan. Yang ketiga, perkembangan akhlak pada bangsa Arab sebelum Islam. Yang keempat, perkembangan akhlak pada agama Islam. Dan yang kelima, akhlak periode abad modern. Baiklah, kita akan membahas sejarah dan perkembangan akidah. Yang pertama, kesatuan akidah semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia, beliau membawa serta akidah ketauhidan ini. Akidah tauhid ini beliau ajarkan kepada anak cucunya sampai turun temurun. Ketika Nabi Adam wafat, di antara cucu-cucu beliau terdapat beberapa orang yang menyimpang dari akidah karena godaan syaitan. Jumlah mereka yang tersesat itu dari hari ke hari semakin bertambah, sedangkan akidah pun semakin jauh dari sumber yang asli. Nabi dan Rasul silih berganti, datang dan pergi. Nabi Adam wafat, datang Nabi Idris. Nabi Idris wafat, datang Nabi Nuh. Nabi Nuh wafat, diutus pula Nabi Saleh. Dan seterusnya bersambung panjang membentuk garis vertikal dari Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jalan yang ditempuh para rasul dalam menanamkan akidah. Seperti rasul-rasul terdahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menanamkan akidah dalam hati dan jiwa umatnya. Beliau menyuruh umatnya agar pandangan dan pemikiran mereka diarahkan dan ditujukan ke hal ini. Akal mereka digerakkan dan fitrah mereka dibangunkan, sambil mengusahakan penanaman akidah itu dengan memberikan didikan, lalu disuburkan dan dikokohkan sehingga dapat mencapai puncak kebahagiaan yang dicita-citakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mengubah umatnya yang semula menyembah berhala dan patung, melakukan syirik dan kufur, menjadi umat yang berakidah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keragaman akidah dalam Islam dan permasalahannya. Terjadi banyak persoalan-persoalan akibat keragaman akidah. Sebagai akibat dari perselisihan dalam berbagai persoalan siasat dan politik, terjadi penyelewangan ajaran-ajaran tauhid yang dibawa oleh para rasul dan paham pemikiran mazhab. Mazhab itu terpecah belah menjadi beberapa golongan.
Para tokohnya kemudian memberikan pengajaran yang berlainan, berbeda antara satu dan lainnya. Setiap ajaran mencerminkan corak tersendiri dari cara pemikiran tertentu. Masing-masing pihak menganggap bahwa apa yang mereka miliki dan mereka pegang sajalah yang benar, sedangkan yang lain yang tidak sepaham dengannya adalah salah. Demikianlah anggapan setiap golongan. Bahkan ada anggapan yang lebih ekstrim lagi, yakni siapa saja yang tidak masuk ke dalam golongan kelompoknya dianggap keluar dari Islam atau kafir. Oleh karena itu, muncullah paham-paham seperti paham ahli hadis, paham Asy'ariyah, paham Maturidiyah, paham Mu'tazilah, paham Syiah, paham Jahamiyah, dan masih banyak lagi paham-paham lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan akhlak. Yang pertama, perkembangan akhlak pada zaman Yunani. Sokrates dipandang sebagai perintis ilmu akhlak karena ia yang pertama berusaha dengan sungguh-sungguh membentuk perhubungan manusia dengan ilmu pengetahuan. Lalu datang Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Ia seorang ahli filsafat Athena yang merupakan murid dari Sokrates. Buah pemikiran dalam etika berdasarkan teori contoh. Dia berpendapat alam lain adalah alam rohani, kemudian disusul oleh Aristoteles pada tahun 394 sebelum Masehi. Dia adalah muridnya Plato. Pengikutnya disebut dengan peripatetis karena ia memberi ajaran pelajaran sambil berjalan atau di tempat berjalan yang teduh. Yang kedua, perkembangan akhlak pada bangsa Romawi. Pada abad pertengahan, etika bisa dikatakan dianiaya oleh gereja. Pada saat itu gereja memerangi filsafat Yunani dan Romawi dan menentang penyiaran ilmu dan kebudayaan kuno. Gereja yang berkeyakinan bahwa kenyataan hakikat telah diterima dari wahyu dan apa yang terkandung dan diajarkan oleh wahyu adalah benar. Yang ketiga, perkembangan akhlak pada bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab pada zaman jahiliyah tidak mempunyai ahli-ahli filsafat yang mengajak kepada aliran atau paham tertentu sebagaimana Yunani seperti Epicurus, Zeno, Plato, dan Aristoteles. Hal itu terjadi karena penyelidikan ilmu tidak terjadi kecuali di negara-negara yang sudah maju. Waktu itu bangsa Arab hanya memiliki ahli-ahli hikmat sebagai ahli syair yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, mendorong menuju keutamaan dan menjauhkan diri dari kerendahan yang terkenal pada zaman mereka. Yang keempat, perkembangan akhlak pada agama Islam. Ajaran akhlak menemukan bentuknya yang sempurna pada agama Islam dengan titik pangkalnya pada Tuhan dan akal manusia. Agama Islam pada intinya mengajak manusia agar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, agama Islam juga mengandung jalan hidup manusia yang paling sempurna dan paling memuat ajaran yang menuntun umat kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Semua itu terkandung dalam ajaran kitab suci Al-Quran yang diturunkan Allah dengan ajaran sunnah yang didatangkan dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, akhlak periode abad modern. Ajaran akhlak menemukan bentuknya yang sempurna pada agama Islam dengan titik pangkalnya pada Tuhan dan akal manusia. Agama Islam pada intinya mengajak manusia agar percaya kepada Allah. Pada abad pertengahan ke-15, mulailah ahli-ahli pengetahuan menghidup suburkan filsafat Yunani kuno. Italia juga kemudian berkembang di seluruh Eropa. Baiklah, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.